baja tank. Kita punya rel tank yang kendaraan klasik jatuh, tapi awak mesin di belakang yang menggerakkan semuanya. Tank M1 Abrams diperkenalkan pada tahun 1994. Franklin W. Abrams Jr., Komandan W. Konsepnya menjaga tank tetap rendah agar sulit dihantam, dengan sisi miring untuk mengalihkan tembakan musuh. Ia agak sempit di dalam minor semoga tiap biar. Selama operasi, kru bisa habiskan ratusan jam di dalam dengan sedikit tidur. Ada banyak hours tank ini, seperti M1, M1A1, dan M1A2. Juga ada varian kecil dengan berbagai peningkatan. Namun, untuk sederhananya, kita tak perlu memikirkan hal itu. Hanya 3 versi utama ini. Meskipun mirip dari luar, terdapat banyak peningkatan pada baju baja, elektronik, dan sistem persenjataan. Setiap versi baru biasanya lebih berat dan lambat, namun teknologi yang ditingkatkan menjadi kompensasinya. Saya akan fokus pada tank M1A2 Abrams dalam video ini, dengan beberapa informasi yang berlaku untuk versi sebelumnya. Mari kita lihat spesifikasinya. Tinggi 2,4 meter, panjang 9,8 meter, dan lebar 3,7 meter. Untuk landing action, ini dilakukan seorang manusia. Tank ini memiliki berat mencapai 68 ton Amerika, setara dengan berat sekitar 35 mobil. Meskipun begitu berat, tank ini mampu bergerak hingga 42 mil per jam dengan kapasitas bahan bakar di bawah 500 galon. Kebanyakan mobil hanya bisa menampung sekitar 16 galon. Namun tank perlukan semua bahan bakar Soekarno yang bisa menempuh sekitar 0,1 mil per galon. Sementara mobil rata-rata mencapai 25 mil per galon. Memang boros bahan bakar, lebih berat dan kuat. Mari kita lihat dalam fitur tank itu. Kita punya roda rantai. Roda-roda ada 7 tentara di setiap sisi. Bagian utama disebut lambung. Menara berputar di atas dan menampung senjata serta peralatan. Mesin berada di bagian belakang. Tank ini diawaki oleh 4 kru, 3 diantaranya di dalam menara dan salah satunya di depan. Sekarang kita klik dulu bagian luar tank. Mari kita lihat lebih detail. Mulai dari roda rantai yang disebut tapak tank, terbuat dari baja dengan bantalan karet yang bisa diganti. Berdiri di menenda pesisi tank ada 7 roda jalur. Roda pengangkat lebih tinggi di depan dan roda gigi penggerak di belakang yang memiliki gigi roda. Dan kiosnya secretly adalah mesin. Dia menggerakkan sebuah jalur. Di roda lain yang berputar bebas ini tank meluncur. Roda jalan dilengkapi suspensi. Jelasan utama gunakan trek bulat agar tank lewati medan kasar. Sebagai rintangan tidak jadi masalah bagi tank. Kendaraan biasa 4 roda memiliki area kontak terbatas, mudah terjebak, lebih baik di jalan beraspal. Sementara tank punya area permukaan lebih besar untuk menyalurkan berat. Hambatan di jalan tak jadi masalah. Tank ini mampu mendaki bukit yang sangat curam. Kebanyakan waktu, perjalanan di dalam tank ini tetap lancar. Tank dikendalikan dengan mengubah kecepatan roda rantai. Misalnya, untuk belok kiri, roda rantai kanan harus bergerak lebih cepat daripada yang kiri. Roda rantai sering rusak pada tank, namun tank biasanya dilengkapi dengan perawatan dan suku cadang untuk penggantian. Genuine hard on steel is both hard and tough. Nestle dukung petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui kesehatan tanah dengan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanah. Dari Nestle. Selanjutnya adalah mesin
mesin di bagian belakang tank. Untuk perbaikan, mesin AGT Submarines bisa diangkat dari tank. Mesin ini dapat beroperasi dengan beberapa jenis bahan bakar berbeda, biasanya bahan bakar jet. Di mobil Anda akan menemukan mesin piston dengan piston bergerak naik turun untuk memutar poros. Di dalam tank ada mesin turbin yang mirip dengan mesin jet pada pesawat terbang. Mesin ini cukup senyap, penting agar posisi tank tidak terdeteksi oleh musuh. Mesin panas, 2 unit pendingin di sisi ini membantu menghilangkan panasnya. Knalpotnya derail, ada yang menjadi hint dari saat mesin hidup. Dan telepon di belakang tank. Dengan ini, prajurit luar bisa berkomunikasi dengan kru di dalam. Sisi-sisinya dilindungi oleh plat wajah sideskirts untuk melindungi roda dan lantai tank. Bisa dibuka berbagian untuk akses lebih mudah ke roda jalan. Di bagian depan, ada lampu depan dan 4 kait tarik di bawahnya. Ingat, banyak varian tank M1A2 Abrams yang berbeda. Jadi tank Land Rookie dan Nikim punya fitur luar yang berbeda. Bagian atas disebut menara. Bisa berputar penuh dalam sekitar 9 detik. Ini adalah meriam utama, yaitu meriam laras halus 126 mm. Ini saja berarti peluru atau amunisi berkaliber 120 mm. Sama dengan lubang laras tempat peluru meluncur. Peluru keluar dari laras pada kecepatan 522 km per jam. Mereka bisa mengenai sasaran 2 mil jauh. Stabilisator otomatis memungkinkan meriam tetap terkunci pada sasaran, meski melintasi medan yang tidak merata. Sehingga pengemudi tak perlu berhenti saat tank perlu menembak. Tank bisa repeater tempat sambil meriam utama tetap terkunci pada sasaran. Di sebelahnya ada senapan mesin koaksial yang lebih kecil. Ya, di atasnya biasanya ada satu senapan mesin tambahan yang dapat dioperasikan dengan peluncur granat asap di sisi-sisinya, satu di setiap sisi tank. Ini membuatnya sulit terlihat dalam pertempuran. Di dalam tank juga banyak ruang untuk peralatan. Kru sering menaruhnya di rak base. Ada 2 lubang atap di atas menara, lubang komandan dan pemuat. Di dalam menara, Anda akan menemukan 3 dari 4 awak. Agak sempit di sini. Penembak di sebelah kanan bawah, komandan duduk di belakang penembak. Pemuat di sebelah kiri meriam. Pada saat menara berputar, 3 awak ikut berputar bersamanya. Di bawah disebut keranjang menara. Segel antara menara dan lambung sangat rapat, melindungi awak di dalamnya saat perang kimia atau nuklir. Ada hal lain yang ingin saya tunjukkan tentang tank ini. Komandan bisa melihat ke segala arah 360 derajat tank lewat port panel. Peluru untuk meriam utama disimpan di kompartemen besar bagian belakang menara. Iris bermuat pintu akses, mengambil peluru dan memasukkannya ke meriam utama dengan cepat selama pertempuran. Jika terjadi kebakaran amunisi, panel di atas akan terusai sambil ledakan terarah ke atas, bukan ke dalam menara. Pengemudi duduk di bagian depan. Ada lubang masuk. Ruangannya tidak terlalu luas, jadi pengemudi harus bersandar di kursinya. Kontrolnya di atas sini, 2 pedal rem di bawah. Di dalam tank ada pedal gas. Gunakan 2 stang hitam untuk akselerasi dan kemudi. Pengemudi punya periskop untuk melihat sudut pandang 120 derajat. Secara saja, pengemudi masuk ke lewat lubang depan, tapi jika perlu, mereka bisa memanjat menara dan masuk melalui pintu kecil di keranjang dan duduk di kursi. Selain Amerika Serikat, tank M1 Abrams juga digunakan oleh negara-negara lain seperti Australia, Mesir, Thailand, dan Arab Saudi. Tank M1A2 Abrams telah digunakan selama hampir 30 tahun. Mungkin akan diganti suatu saat, tapi saat ini tetap menjadi tank tempur utama militer AS. Saya Jared, membuat animasi 3D tentang cara kerja berbagai hal. Kunjungi saluran YouTube saya untuk animasi serupa. Klik tautan di sini atau di bawah untuk video lainnya. Terima kasih kepada War Thunder.
Unduh permainan gratis dengan tautan di deskripsi video di bawah ini. Di video ini kita akan belajar tentang helikopter militer Black Hawk, tapi bukan sembarang Black Hawk. Ini adalah versi khusus yang disebut Pave Hawk. Kita akan membahas berbagai fitur helikopter, mesin di bagian atas, baling-baling, dan kontrol penerbangan serta penggunaannya untuk mengendalikan helikopter. Ini adalah versi khusus helikopter Black Hawk, disebut Sikorsky KH-60J Pave Hawk. Dimiliki dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sejak awal 1990. Helikopter Black Hawk dirancang pencarian dan penyelamatan. Jika ada yang perlu dievakuasi dalam pertempuran area tambahan yang dikenal sebagai PJs. Biasa, dua helikopter Pave Hawk terbang dalam formasi. Bersama dengan NASA di Kennedy Space Center, Florida. Banyak peluncuran menarik saat helikopter Pave Hawk selalu siap jika terjadi sesuatu dan perlu menyelamatkan para astronot. Selain itu, misi juga telah dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Amerika Tengah, Afrika, Eropa dan Tiongkok, Asia. Setiap helikopter mulai terlibat Pave Hawk panjangnya hampir 20 meter dan bagian utama dan tangki bahan bakar cadangan ada di depannya, terlihat dari belakang kabin utama. Black Hawk biasa tak punya tambahan ini, sehingga Pave Hawk bisa terbang lebih jauh. Ada dua switcher mengisi bahan bakar helikopter. Saat di darat, mereka menggunakan sambungan di sisi kiri. Pave Hawk bisa memanus bahan bakar saat terbang, terutama saat tidak bisa mendarat atau betul-betul menyelesaikan misi. Dalam hal ini yang mekanis akan menggunakan sonda pengisian bahan bakar udara. Yang mereka terbang mengikuti pesawat lain, AC-120J, membawa bahan bakar tambahan untuk Pave Hawk. Di ujung sayap terdapat pos pengisian bahan bakar. Konektor pengisian bahan bakar keluar dari sektor bakar Hawk. Pave Hawk Jadi saat harus deteksi teori radar musuh. Di bagian hidung dan koordinat helikopter kami terdapat ruang radio dengan peralatan komunikasi di dalamnya.
Positional radar cuaca warna digunakan untuk mendeteksi badai agar Anda dapat menghindari terbang dalam cuaca. Di bagian bawah terdapat kamera inframerah pencari arah, membantu melihat di malam hari. Di bagian bawah terdapat alat dari sistem pemulihan udara ringan. Selama penerbangan. Dalam video kita akan lihat bagaimana kontrol-kontrol ini bantu manuver helikopter. Yang saya menarik sedikit tentang kursi-kursi ini adalah semua membuatnya mengecil saat kecelakaan. Air jaket yang meredam rata-rata dan wedge guard deur. Di setiap sisi pakai hop, biasanya terdapat senjata yang dipasang. Kecil, senjatanya serupa. Maaf pada ada padlock di Kaspersky yaitu 2 minigun, dioperasikan oleh 2 aviator misi khusus di belakang. Ini mari kita lihat senjatanya lebih dekat di sebelah Lars Gruber. Amunisi disimpan di kotak amunisi di sini, lalu bergerak melalui sabuk amunisi menuju senjata utama. Amunisi berputar beberapa kali sebelum ditembakkan. Senapan ini mampu menembakkan 4.000 menit. Tapi bisa akses untuk membuka pintu bergerak. Langit-langit disahkan dari kehidupan dan penarikan manusia. Helikopter memuncak ditembakkan ke atas dan ke belakang, melepaskan potongan logam kecil ke rotor ekor untuk menciptakan awan cap menyerupai asap tipis guna mengacaukan radar musuh. And if our thing minus device with one transisi line tempat untuk bagi lebih banyak perkembangan elektronik institusi pakai all Aviator punya 2 mesin, yaitu General Electric dan pesawat ke depan. Terus adalah mesin turbojet. Pada helikopter tidak memerlukan dorongan tersebut untuk mendorongnya ke depan. Oleh karena itu, helikopter menggunakan 2 mesin turboshaft untuk memutar poros yang bekerja bersama untuk memutar bilah rotor utama. Jangan lupa rotor ekor di bagian belakang ditenagai oleh mesin yang sama. Kedua mesin juga memutar poros hingga ekor dan terdapat unit daya bantu dalam APU katanya mesin kecil memberikan daya
helikopter dan mesin cerita ada 4 rotor utama di sayap helikopter. Saat udara bergerak cepat, mereka menciptakan angka. Dan dengan memutar tilat lebih cepat, Anda dapat meningkatkan angka. Beberapa helikopter mainan atau drone bekerja seperti ini, tetapi tidak helikopter penuh. Rotor berputar dengan kecepatan konstan di atas. Kecepatannya stabil setelah mesin mencapai kecepatan penuh. Rotor berputar pada 28 atau rotasi per menit untuk menghasilkan Apa enaknya mangga? Nah, anak Riko tuh.
250 and 1 pounds. This young man is undefeated. Ladies and gentlemen, here's Mike. Dan juga adalah